Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan taufik hidayah kita sehingga dapat bertemu sapa, bertatap layar meskipun hanya menggunakan video konferensi melalui via Zoom. Salat dan salam tidak punya juga kita aturkan kehariban Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, kerabat hingga untuk jauh ila yang akhir. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan materi berupa PowerPoint yang mana telah kita susun makalah yang berjudul Disiplin Perancangan dan Analisis Pembelajaran IPS di SD, yang mana diampu oleh Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Langsung saja saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu selaku moderator. Nama saya adalah Ahmad Sauki dan juga ada anggota dari kelompok saya, ada Dea Alpadila, Halimatus Sadiah, dan juga Hinur Rahmah. Kami di sini dari kelas 13 dan juga kelompok 8 yang terakhir. Langsung saja masuk ke bagian materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri dan akan dilanjutkan oleh Dea Alpadila, Halimatus Sadiah, dan terakhir Hinur Rahmah. Next. Langsung saja, pertama kita akan membahas tentang pengertian desain pembelajaran. Desain adalah sebuah proses perencanaan yang sistematika yang dilakukan sebelum tindakan pengembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan. Sedangkan desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Jadi di sini berkenaan tentang desain pembelajaran ialah bagaimana suatu rancangan membuat proses pembelajaran agar lebih menarik dan juga dapat berjalan secara efektif. Karena mana anak-anak khususnya di SD suka belajar sambil bermain. Jadi bagaimana seorang guru menggunakan metode-metodenya untuk menarik minat para siswa-siswinya tentunya. Itulah tujuan tersendiri daripada desain pembelajaran. Mana akan kita bahas di sini. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea Alpadila. Silakan kepada Dea Alpadila. Nah, yang B sendiri adalah komponen utama desain pembelajaran. Di sini terdapat beberapa komponen utama desain pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran atau yang biasa disebut umum dan khusus adalah penjabaran kompetisi yang akan dikuasai oleh pembelajar sendiri. Yang kedua adalah pembelajar. Nah, pembelajar adalah pihak yang menjadi fokus yang perlu diketahui, meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. Analisis pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Nah, yang keempat, strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun waktu 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar adalah satu format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Yang nomor 5, penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetisi yang sudah dikuasai atau belum dikuasai sama sekali oleh pembelajar. Nah, yang C sendiri akan saya serahkan kepada teman saya yang ingin menjabarkan, silahkan. Silakan teman-teman ketiga pada Halimatus Sadiah. Terus, apakah terkendala jaringan? Mungkin terkendala jaringan. Bisa kalau Halimatus masih terkendala jaringan, kepada Hinur Rahmah, kita silakan. Selanjutnya,
Yang C, desain pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan atau kompetensi tugas-tugas tertentu yang sesuai dengan standar performansi yang telah ditetapkan. Konsep pembelajaran berbasis kompetensi adalah program pembelajaran di mana hasil belajar atau kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik, sistem penyampaian, dan indikator penyampaian hasil belajar dirumuskan secara tertulis sejak perencanaan mulai. Tadi pembacaan daripada Ainur Rahmah. Next lanjut ke bagian D. Atau yang terakhir D. Bagian D terakhir. Mungkin di sini saya sendiri yang akan membacakan karena mana salah satu dari anggota kelompok mungkin terkendala jaringan ataupun dan sebagainya. Bagian D tadi. Di sini ada bagian struktur dan sistem penyusunan pelaksanaan pembelajaran. EPS, dalam pembelajaran mengandung 3 komponen, yaitu pertama tujuan pengajaran, evaluasi materi pelajaran, bahan ajar, pendekatan dan metode pengajar, media pengajaran, dan pengalaman belajar. Serta yang terakhir ada evaluasi keberhasilan. Nah, di sini pertama-tama kita harus melakukan tujuan pengajaran sendiri, bagaimana agar sistematis tersusun secara rapi yang telah dikonsepkan sebelumnya. Juga di sini ada materi. Nah, kita juga perlu memiliki materi karena mana sebagai bahan sumber atau pedoman dalam kegiatan pelajaran atau pengajar, pendekatan dan juga metode mengajar. Nah, jadi seorang guru haruslah memiliki metodenya tersendiri atau ciri khas. Dan juga ada media pengajaran. Media itu adalah salah satu bahan yang sebagai penyambung atau bisa disebut seperti monitor dan lain sebagainya. Dan juga pengalaman belajar di sini menitikberatkan bahwa mana di sini harus mengembangkan daripada materi yang telah kita dapat lalu diaplikasikan. Dan juga ada bagian terakhir evaluasi keberhasilan. Jadi setelah melakukan pembelajaran lalu kita melakukan evaluasi atau bisa juga seperti ulangan dan lain sebagainya. Mungkin bisa lanjut ya. Bagian selanjutnya. Bagaimana Halimatus? Apakah sudah bisa kedengaran? Sudah. Silakan kepada Halimatus untuk bacakan bagian tadi dia. Back dia. Bagian komponen-komponen. Bisa kelihatan Halimatus? Itu masih kesimpulan. Tarik ke belakang. Bisa. Kembali. Tunggu lah. Nah, situ. Adapun unsur-unsur dalam rencana pengajaran meliputi 1. Apa yang akan diajarkan, 2. Bagaimana pengajarkannya, 3. Bagaimana mengevaluasi hasil belajarnya. Next. Bagian kesimpulan. Silakan. Lanjut. Kesimpulan, desain rancangan dan analisis pembelajaran IPS di SD diperuntukkan agar para peserta didik dapat belajar secara optimal. Selain itu, juga dengan adanya rancangan yang terkonsep, maka akan memudahkan kegiatan proses belajar mengajar dan akan berjalan secara sistematis. Tujuannya ialah dengan menarik minat peserta didik dengan metode-metode yang menarik dan juga unik.
Next dia. Bagian saran. Nah, di sini ada terakhir atau bagian saran, dimana pada bagian saran ini harapannya apabila ada kekurangan dalam penulisan makalah maupun kata yang kan bermana diberikan kritik dan juga saran yang membangun agar kedepannya makalah yang kami buat dan juga PowerPoint ini tentunya akan terus saja materi yang kan bila terdapat kesalahan ataupun kata-kata yang berkenan mohon dimaafkan dan semoga di lain waktu kami akan menjadi lebih baik lagi dalam pembuatan makalah maupun PowerPoint. Saya selaku moderator dan juga kawan-kawan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya Ahmad Sauki, Nur Rahmah, Dea Alpadilla dan Rematus Sadia izin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.